Perkenalkan, saya Tia Lestari. Saya Ilham Prabowo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang pembuatan kontrak bisnis. Selanjutnya di sini kami mengambil tentang surat perjanjian kontrak sewa kos asli yaitu Jalan Sukoharjo, yang dimana sebagai pemilik rumah kos adalah Ilham Prabowo dan Tia Lestari sebagai penghuni rumah kos. Selanjutnya pada hari ini kami 24 bulan Oktober tahun 2024 di Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini yaitu pihak pertama Ilham Prabowo, umur 22 tahun, pekerjaan di swasta, alamat Musa nomor RT 5 RW 11 Grobogan Sekaranganyar, nomor KTP atau SIM 0236482917, telepon 085 328 941 234. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak pertama. Selanjutnya ada pihak kedua yaitu Tia Lestari, umur 19 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, atas alamat Kalangan RT 3 RW 1 Progo Boyolali, nomor KTP 9791 028 231. Untuk nomor telepon 085 216 867 9023. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama telah setuju untuk menyewakan pada pihak kedua tanah berikut bangunan berupa rumah kos berlantai 2 yang berdiri di atas yang letaknya di Ombakan RT 3 RW 4 Sukoharjo dengan luas tanah 1.200 meter persegi dengan sertifikat hak milik nomor 76543390 dan masing-masing nomor 7890654 tanggal 12 Oktober 2018. Selanjutnya, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang tertulis dalam 8 pasal sebagai berikut. Untuk pasal yang pertama yaitu tentang objek sewa. Pihak pertama menyewakan kepada pihak kedua yaitu kamar kos yang terletak di Ombakan RT 3 RW 4 Sukoharjo dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ukurannya 6 x 6 meter. Terus yang kedua fasilitas yaitu AC, kamar mandi dalam, tempat tidur, lemari, serta meja belajar. Selanjutnya ada juga pasal 2 yaitu tentang jangka waktu sewa. Yang pertama yaitu kontrak perjanjian ini berlaku selama masa sewa itu untuk jangka waktu dari mulai 17 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2025 dengan tidak mengurangi hak pemilik kos untuk menghentikan masa sewa dan mengakhiri perjanjian lebih awal sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 perjanjian. Selanjutnya dalam hal penyewa terlambat menempati kamar kos maka hal tersebut tidak mempengaruhi masa sewa yang mana akan tetap dihitung sejak tanggal 17 Oktober 2024. Selanjutnya dalam masa sewa dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dengan syarat penyewa melakukan pemberitahuan kepada pemilik kos 2 bulan sebelum berakhirnya masa sewa dan para pihak mendatangani adendum perjanjian. Terus selanjutnya ada pasal 3 yaitu tentang biaya sewa. Yang pertama, para pihak sepakat dan setuju bahwa harga sewa kamar kos adalah sebesar 1.200.000 per bulannya atau jumlah keseluruhan harga sewa kamar per tahunnya adalah sebesar 4.400.000. Terus yang selanjutnya adalah penyewa akan membayar harga sewa kepada pemilik kos paling lambat tanggal 30 melalui transfer rekening pemilik kos. Terus yang selanjutnya adalah penyewa diharuskan membayar uang jaminan atau deposit sebesar 500 yang harus dibayar oleh penyewa kepada pemilik kos pada tanggal pendatanganan perjanjian ini, itu dengan menyetujui bahwa deposit akan ditahan oleh pemilik kos dan akan diserahkan kepada penyewa pada saat berakhirnya perjanjian ini. Terus yang kedua, apabila deposit seluruhnya atau sebagian terpakai oleh pemilik kos untuk masuk pelunasan atau perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal A, maka penyewa berkewajiban untuk mengganti jumlah uang yang terpakai tersebut sesuai dengan tagihan pemilik kos. Selanjutnya ada setiap keterlambatan pembayaran harga sewa oleh penyewa itu dikenakan bunga keterlambatan sebesar 5%. Terus selanjutnya adalah keterlambatan penyewa menempati kamar kos maupun terhentinya pemakaian kamar kos atau kehendak penyewa atau karena sebab-sebab lainnya.
Terus selanjutnya adalah seluruh pajak terkait dengan transaksi sewa berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Terus selanjutnya juga ada pasal 4 tentang kewajiban pihak tergugat. Pernyataan dan jaminan oleh pihak kos. Pemilik kos menyatakan dan menjaminkan kepada penyewa pada tanggal efektif dan selama masa sewa berikut. Yang pertama, kepemilikan. Terus yang kedua, kewenangan. Pemilik kos berhak untuk mendatangani dan melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Untuk kewajiban pemilik kos sendiri yaitu pertama, mengizinkan penyewa untuk menggunakan alat pada waktu dan dengan tenang kamar kos tanpa gangguan dan menyediakan fasilitas kamar kos. Terus yang kedua yaitu memastikan bahwa fasilitas kamar kos yang disediakan dapat bekerja dengan baik secara memperbaiki kerusakan dengan segera mungkin. Terus yang ketiga, mengizinkan penyewa untuk menggunakan seperti dapur, ruang tamu, kamar mandi umum sepanjang penyewa tidak mengganggu ketertiban penyewa lain dan rumah kos secara keseluruhan. Terus juga ada pernyataan dari jaminan oleh penyewa. Penyewa menyatakan dan menjamin kepada pemilik kos pada tanggal efektif dan selama masa sewa, yaitu peruntukan. Terus yang kedua, kewenangan. Untuk kewajiban penyewa, yang pertama untuk melakukan semua kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang penyewa menurut hentinya pemakaian kamar kos atau kehendak penyewa atau karena sebab-sebab lainnya. Terus selanjutnya adalah seluruh pajak terkait dengan transaksi sewa berdasarkan perjanjian ini akan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Terus selanjutnya juga ada pasal 4 tentang kewajiban pihak tergugat. Pernyataan dan jaminan oleh pihak kos. Pemilik kos menyatakan dan menjaminkan kepada penyewa pada tanggal efektif dan selama masa sewa berikut. Yang pertama, kepemilikan. Terus yang kedua, kewenangan. Pemilik kos berhak untuk mendatangani dan melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Untuk kewajiban pemilik kos sendiri yaitu pertama, mengizinkan penyewa untuk menggunakan alat pada waktu dan dengan tenang kamar kos tanpa gangguan dan menyediakan fasilitas kamar kos. Terus yang kedua yaitu memastikan bahwa fasilitas kamar kos yang disediakan dapat bekerja dengan baik secara memperbaiki kerusakan dengan segera mungkin. Terus yang ketiga, mengizinkan penyewa untuk menggunakan seperti dapur, ruang tamu, kamar mandi umum sepanjang penyewa tidak mengganggu ketertiban penyewa lain dan rumah kos secara keseluruhan. Terus juga ada pernyataan dari jaminan oleh penyewa. Penyewa menyatakan dan menjamin kepada pemilik kos pada tanggal efektif dan selama masa sewa, yaitu peruntukan. Terus yang kedua, kewenangan. Untuk kewajiban penyewa, yang pertama untuk melakukan semua kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang penyewa menurut hukum yang berlaku, yaitu KUHP Perdata. Terus yang kedua, tidak mempergunakan kamar sewa untuk kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta kesusilaan. Terus yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan pada rumah kos. Terus selanjutnya tidak menyimpan, menimbun atau menyebabkan atau mengizinkan atau membiarkan disimpan, ditimbus senjata api, amunisi, bahkan peledak lainnya. Terus juga tanpa persetujuan tertulis dari pihak kos tidak melakukan perubahan pada kamar kos. Terus yang selanjutnya memelihara semua bagian dalam kamar. Terus selanjutnya tidak meletakkan atau meninggalkan sampah atau perkakas atau barang mengganggu lainnya. Terus selanjutnya tidak mengizinkan seseorang menginap dalam kos pada malam hari tanpa seizin pemilik kos. Selanjutnya membebaskan pemilik kos dari tuntutan dan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan barang milik penyewa. Kemudian saya akan melanjutkan pasal 5, pembatalan dan pengakhiran. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa sewa dengan timbulnya hal-hal sebagai berikut. Pertama, atas kesepakatan tertulis para pihak. Kedua, pemilik sewa mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada penyewa atas terjadinya cedera janji sebagaimana yang dilakukan oleh penyewa setelah terjadi peristiwa cedera janji dan penyewa tidak dapat memperbaiki harganya
setelah lebih dari 30 hari kalender terhitung sejak diterima surat pemberitahuan tertulis dari pemilik kos. Cedera janji. Suatu cedera janji apabila pertama pelanggaran terkait kewajiban penyewa apabila penyewa gagal untuk melaksanakan atau menjalankan setiap janji. Yang kedua, kesalahan dalam membuat pernyataan dan jaminan setiap janji atau pernyataan dalam yang diberikan oleh penyewa menyesatkan atau tidak benar akibat cedera janji dan pengakhiran. Pertama, apabila pada saat terjadi pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini akan diakhiri dengan secepatnya. Kedua, pemilik kos berhak untuk meminta penyewa tidak lagi menempati kamar kos dan mengosongkan kamar kos dari barang-barang milik penyewa dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal pengakhiran perjanjian. 3. Pemilik kos memiliki hak untuk menggunakan deposit untuk keperluan menutup segala jumlah hutang dari penyewa sampai dengan tanggal pengakhiran perjanjian. Dalam konteks penunggakan pembayaran harga sewa berikut denda. Maka pertama, apabila sampai jangka waktu 30 hari dari kalender penyewa belum melunasi tunggakan harga sewa, berikut denda pemilik kos untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis menutup kamar kos serta melakukan penahanan atau barang-barang milik penyewa dalam kamar kos sampai dengan tunggakan tersebut diselesaikan penyewa. Kedua, apabila sampai jangka waktu 30 hari kalender setelah berakhirnya periode 30 hari penyewa belum juga melunasi tunggakan harga sewa, berikut denda pemilik kos berhak dan diberi kuasa sepenuhnya oleh penyewa untuk A. Memperjumlahkan jumlah tunggakan dengan deposit. Yang kedua, atau B. Dalam hal jumlah deposit tidak menutup jumlah tunggakan. Pasal 6, penyelesaian perselisihan. 1. Para pihak sepakat untuk menggunakan segala usaha yang wajar untuk mencoba menyelesaikan segala sengketa yang muncul di sini dengan segera mungkin, adil dan beretikat baik secara musyawarah maupun mufakat. Yang kedua, dalam hal para pihak dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul sehubung dengan perjanjian ini dalam 30 hari kerja sejak tanggal sengketa tersebut diajukan oleh salah satu pihak dikomunikasikan kepada pihak lain. Pasal 7, ketentuan lainnya atau keterpisahan. Pertama, keterpisahan. Apabila terdapat suatu lebih ketentuan atau sebagai dari perjanjian ini seharusnya menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun, maka hal ini akan mengaruhi atau mengganggu keabsahan atau pelaksanaan dari ketentuan yang lainnya. Pengesampingan. Tidak ada penundaan atau kegagalan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan atau menggunakan setiap hak atau ketentuan dari perjanjian pada setiap waktu yang akan dianggap sebagai suatu persampingan, kecuali dibuat secara tertulis. Perubahan dan variasi. Pertama, semua yang termasuk dalam perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganti. Kemudian yang B, hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dijalankan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat. Usaha pengalihan. Penyewa tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dan pemilik kos. Hukum yang berlaku perjanjian ini diatur dan ditafsirkan serta berlaku sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Rangkap perjanjian ini dibuat ditandatangani dalam 2 rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang serta sesuatu dibuat dengan tujuan dan itikat baik. Pasal 8, penutup. Kontrak ini dibuat dalam rangka 2 dan masing-masing pihak menerima satu salinan yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Berikut adalah lampiran tanda tangan antara pihak pertama dan pihak kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kelompok kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.